Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Iksan Malik di channel YouTube Jejak Dunia. Kali ini temanya Jejak Daily. Kita akan membahas tentang apa aja sih yang menyebabkan kita kesusahan untuk menghafalkan Al-Quran. Nanti juga saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat suasana kota Amman, Yordania. Nah, untuk menghafalkan Al-Quran itu memang cukup jadi tantangan ya buat semua penghafal Al-Quran. Ada yang menemukan kesulitan, ada juga yang dimudahkan, ada juga yang benar-benar perjuangan untuk menghafalkan Al-Quran hingga istiqomah. Insya Allah kita akan bahas satu persatu penyebab apa saja yang bisa menghambat untuk menghafalkan Al-Quran. Sambil kita jalan-jalan ya teman-teman, saya akan ngajak teman-teman untuk melihat suasana kota Amman. Nah teman-teman, saya tinggal di sini nih. Ini apartemen saya di lantai 4. Jadi yang menarik di Jordan itu, hampir semua bangunan atau apartemen itu ada tulisan kayak seperti ini nih, Masya Allah atau Subhanallah. Yuk kita jalan-jalan sambil ngajakin teman-teman untuk melihat suasana kota Amman. Nah ini suasana dekat apartemen, dekat rumah. Jadi bangunan di kota Amman itu hampir semua sama, kotak-kotak, kemudian warna krem, warna coklat, seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, kita back to topic ya. Untuk penyebab hafalan susah masuk itu, yang pertama niatnya harus benar. Karena ketika niatnya salah atau niatnya bukan untuk Allah, itu biasanya susah untuk hafalan masuk gitu. Mungkin teman-teman waktu pengen ngafal niatnya ingin dipuji, atau mungkin ingin dapat beasiswa makanya ngafal Quran, atau mungkin ingin disebut sebagai hafidz Al-Quran. Nah jadi teman-teman ketika pengen ngafal Quran, niatnya harus benar dulu, harus benar-benar niatnya atau tujuannya itu untuk Allah. Kita lanjutkan nanti penyebab yang lain kenapa hafalan susah masuk. Sekarang itu jam 7:30. Udah lumayan rame. Jadi teman-teman, ini daerah Jubaihah. Jadi di daerah ini ada masjid, ada kampus Jordan atau University of Jordan. Nah yang di depan sana tuh salah satu kampus terbesar di Jordan. Kalau di Indonesia UI-nya Jordan. Nah yang kuning-kuning itu taksinya Jordan. Nah teman-teman, ini Starbucks-nya Jordan.
Kita lanjut ya teman-teman. Untuk penyebab kedua kenapa hafalan susah masuk, kita jarang mengakrabkan diri dengan Al-Quran, jarang mengakrabkan diri dengan murotal Al-Quran, kurang membiasakan diri dengan Al-Quran. Telinga kita, mata kita, diantaranya itu kita jarang tilawah Al-Quran, kemudian kita jarang dengar murotal, padahal itu sangat membantu ketika kita pengen ngafalin Al-Quran. Semakin sering kita baca, semakin sering kita dengar, itu akan membantu kita untuk memudahkan menghafalkan Al-Quran. Ketika kita sering tilawah, itu membiasakan kata-kata yang kurang familiar menjadi familiar. Kemudian telinga kita seperti itu juga. Jadi buat teman-teman, ketika pengen ngafalin Quran, akrabkan diri dengan Al-Quran, tilawah, dengar murotal, dan lain-lain. Nanti kita lanjut untuk penyebab ketiga. Rencana hari ini saya mau beli paket internet. Nah, paket internet saya habis. Teman-teman, ini suasana daerah kampus. Kampusnya itu di sana, University of Jordan. Sama kayak di Indonesia. Di Indonesia kalau ada kampus itu pasti rame. Nah, ini toko-tokonya. Masih pada tutup. Teman-teman, untuk penyebab selanjutnya kenapa kita kesulitan untuk menghafalkan Al-Quran, based on my experience, dari pengalaman saya menghafalkan Al-Quran selama ini di Indonesia, yaitu yang ketiga ya, yaitu merasa hebat. Nah, saya pernah ngafal Quran di beberapa kota, di antaranya kota Depok, kemudian kota Bandung. Nah, pengalaman saya itu yang menyebabkan saya ingin berbagi ke teman-teman semua, yaitu merasa hebat. Saya termasuk salah satu yang waktu sekolah, zaman-zaman sekolah atau kuliah, itu sering jadi juara kelas atau sering ikut lomba dan menang gitu. Kalau di sekolah kadang peringkat kedua, peringkat ketiga, atau peringkat pertama. Pun juga kalau lomba itu sering juara. Nah, dari beberapa achievement itu, pencapaian itu, sehingga efeknya itu merasa, oh, saya bisa, saya mampu. Sedangkan pada waktu ngafal Quran itu jauh berbeda, teman-teman. Saya mendapatkan kesulitan, mendapatkan tantangan, dan tidak semudah itu untuk menaklukkan beberapa juz atau beberapa ayat, beberapa halaman yang saya ingin hafalkan. Jadi waktu saya ngafal Quran di Depok, kemudian di kota Bandung, itu saya sering nangis, saya sering galau karena luar biasa perjuangan. Waktu itu saya ikut daurah hafal Quran, tepatnya di kota Bandung, karena merasa
I can do that. Saya bisa untuk menghafalkan Al-Quran. Dan di situ kita ditantang untuk yang paling cepat untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan ada teman saya yang bisa menghafalkan Al-Quran itu sehari bisa 10 halaman, 15 halaman. Dan saya stuck di 2 lembar, 3 lembar, atau 4 lembar. Dan itu menjadi under pressure ya bagi saya ketika menghafalkan Al-Quran dulu. Kemudian kita nyebrang dulu. Nah teman-teman, ini kampus Jordan atau University of Jordan. Masih sepi karena masih pagi banget. Nah, kita lanjutin ya, teman-teman. Kemudian saya menemukan kesulitan dan saya curhat ke guru-guru yang ada di sana, ustadz-ustadz yang ada di sana. Saya ceritakan bahwa dalam bidang apapun saya dimudahkan. Waktu di sekolah ataupun mungkin lomba-lomba sering juara. Tapi kenapa pas ngafal Quran saya mentok? Padahal sebelumnya saya juga ngafal Quran dan dimudahkan. Dulu waktu di Depok sempat dapat beasiswa karena menjadi mahasantri tercepat dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, pas di Bandung mungkin karena saya merasa mampu, saya merasa bisa, dan mungkin merasa hebat karena achievement yang tadi, prestasi-prestasi yang sudah saya dapatkan, itu yang membuat mungkin saya bisa. Dan ternyata saya keteteran dan menjadi santri atau peserta yang hafalannya salah satu terakhir salah satu terlambat. Dan itu yang buat saya merenung, buat saya muhasabah bahwa ada yang salah, ada yang harus dibenahin. Akhirnya minta doa ke Allah, bersihkan diri, kemudian bersihkan hati juga, agar bisa dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah di hari-hari terakhir di program tersebut saya dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi buat teman-teman yang saat ini tengah berjuang untuk menghafalkan Al-Quran, apakah ziyadah atau murojaah, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa sombong bahwa kita bisa. Karena menghafal Quran itu unik teman-teman. Urusannya bukan dunia, tetapi urusannya Allah. Karena jika Allah mudahkan, Allah ridho, insya Allah apa yang kita ingin hafalkan itu akan dimudahkan, insya Allah. Nah, penyebab terakhir ini tidak lepas juga dari kisah Imam Syafi'i. Siapa yang gak kenal dengan Imam Syafi'i, ulama besar Imam Syafi'iyah, yang juga dijuluki sebagai nasih al-hadith atau pembela sunnah Nabi. Nah, dari cerita beliau kita bisa belajar ketika beliau kesulitan atau hafalannya hilang. Kemudian beliau datang
dan mengadukan perihal masalahnya ke Imam Waki, yaitu gurunya, bahwa hafalannya itu hilang atau menguap. Padahal kita tahu bahwa Imam Syafi'i salah satu ulama yang cepat menghafal dan hafalannya kuat. Dan dari beberapa riwayat, dari umur 7 tahun beliau sudah menghafal, kemudian pada usia 10 tahun sudah menghafal hadis. Masya Allah. Jadi ketika beliau mendapat kesulitan, beliau mengadu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Waki, guru dari Imam Syafi'i, bahwa Al-Quran itu cahaya, ilmu itu cahaya. Tidak akan mungkin cahaya Allah itu akan masuk ke ahli maksiat. Masya Allah, nasihat dari Imam Waki ini untuk Imam Syafi'i ketika mendapatkan kesulitan menghafalkan Al-Quran. Dan insya Allah sebagai renungan muhasabah untuk kita semua, para thalibul ilm, para penuntut ilmu, untuk senantiasa menjauhkan diri dari yang namanya maksiat. Dan walaupun kita melakukan maksiat, tetap melakukan maksiat, segera taubat, karena benar yang dikatakan Imam Waki, ilmu Al-Quran itu cahaya, tidak akan hinggap ilmu itu, Al-Quran itu, kepada ahli maksiat. Dan semoga kita dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, itu saja teman-teman penyebab versi saya, based on my experience, dari pengalaman ketika menghafalkan Al-Quran. Karena saya salah satu orang yang cukup kesulitan menghafalkan Al-Quran dulu. Dan sekarang juga masih, murojaahnya masih keteteran. Dan semoga kita diistiqomahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Tetap semangat teman-teman semua dalam menghafalkan Al-Quran. Yuk kita lanjut jalan-jalannya. Teman-teman, ini kawasan ini masih masuk area Jubaihah. Jadi di sini tuh salah satu center of point dari Kota Amman untuk area kampus, karena di sini ada kampus University of Jordan. Nah, seperti ini suasananya. Jadi banyak toko, ada mall juga di sana. Nah, University of Jordan-nya di sana. Teman-teman, terima kasih sudah nonton vlog ini. Jika bermanfaat, silahkan like. Ada saran, silahkan komen. Dan jika ingin dapat pahala, silahkan share di media sosial teman-teman semua. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum.